Bumi, rumah bagi 8 miliar manusia. Setiap pagi ketika Anda bangun, dimanapun Anda berada, di Tokyo, London, Istanbul, Sao Paulo, atau Lagos, sesuatu terjadi tanpa Anda sadari. Jantung sistem global berdetak dalam diam, tanpa henti. Namun, bagaimana jika suatu hari jantung ini berhenti? Video ini adalah sebuah peringatan, bukan hanya untuk Amerika Serikat, tetapi untuk seluruh dunia. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 10 fasilitas kritis di Amerika Serikat. Pusat keuangan, pelabuhan, pangkalan teknologi, pabrik semikonduktor, dan pangkalan militer. Dalam skenario perang, fasilitas-fasilitas ini bukan hanya kunci bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi ekonomi global, rantai pasok, dan keamanan internasional. Kehilangan mereka tidak hanya akan melumpuhkan satu negara, itu akan melumpuhkan seluruh dunia. Hari ini, saya akan menceritakan kepada Anda tentang fasilitas-fasilitas ini, skenario serangan rahasia yang menargetkan mereka, dan perisai pertahanan yang melindungi kita semua sebagai dunia. Kita mulai dari pesisir timur. New York, ibu kota keuangan dunia. Bursa efek New York dan Wall Street adalah jantung modal global. Namun, sisi yang tidak terlihat adalah pelabuhan New York, New Jersey. Pelabuhan ini adalah pintu gerbang utama perdagangan dengan Eropa. Pada tahun 2023, sekitar 238 miliar dolar barang melewati gerbang ini. Seperempat dari PDB Amerika Serikat diproduksi dalam radius 250 mil dari pelabuhan ini. Pelabuhan ini melayani 60 juta orang. Fasilitas ini kritis tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi untuk seluruh dunia. Karena perdagangan dunia, dolar, dan sistem keuangan global berputar di sini. Lalu, bagaimana seorang penyerang bisa memukul tempat ini? Skenario 1, serangan drone laut rahasia. Sebuah kapal kargo merapat di pelabuhan New York. Tampaknya seperti kapal komersial biasa. Namun di bawah deknya, ada puluhan kendaraan udara tak berawak bersenjata atau SIHA. Ini bisa disembunyikan di dalam kontainer kargo. Saat mendekati pelabuhan, drone-drone ini diluncurkan dan menukik ke pusat keuangan, bursa efek, dan infrastruktur energi. Jenis serangan ini telah diidentifikasi sebagai ancaman serius dalam laporan intelijen beberapa tahun terakhir. Pelabuhan, bandara, dan gedung publik adalah target lunak untuk jenis serangan seperti ini. Skenario 2, serangan rudal hipersonik. Sebuah rudal hipersonik yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 6,000 km per jam, tiba-tiba muncul dengan melewati sistem pertahanan rudal. Targetnya, Wall Street. Dalam kasus ini, dalam hitungan detik, sistem keuangan global akan runtuh. Saham membeku, pembayaran berhenti, ekonomi dunia mengalami henti jantung mendadak. Sekarang kita pergi ke Virginia, ke pangkalan laut terbesar di dunia, Pangkalan Angkatan Laut Norfolk. Rumah bagi Armada Atlantik Angkatan Laut Amerika Serikat. Tempat ini adalah tulang punggung keamanan Atlantik NATO. Lokasi strategisnya berada di mulut Teluk Chesapeake. Ini bukan hanya sebuah pangkalan, ini juga merupakan galangan kapal raksasa dan jantung dari kapal-kapal perang. Skenario, kombinasi rudal jelajah dan ranjau laut. Dalam situasi konflik, kapal selam musuh dapat secara diam-diam menempatkan rudal jelajah atau menebar ranjau laut di Teluk Chesapeake. Jika mulut Norfolk ranjaui, armada Atlantik akan terjebak di pelabuhan. Kapal induk tidak bisa keluar, kapal selam tidak bisa menjalankan misi. Ini akan sepenuhnya menghancurkan daya gentar NATO di Atlantik. Boston, Cambridge, ibu kota bioteknologi dan ilmu hayati dunia. Tempat di mana obat-obatan modern, vaksin, dan terapi gen diproduksi. Ekonomi R&D senilai 7,4 miliar dolar per tahun. Obat-obatan yang diproduksi di sini dikirim ke rumah sakit di seluruh dunia. Skenario, serangan biologis atau pelanggaran keamanan laboratorium. Sebuah organisasi teroris atau negara musuh dapat menyusup ke fasilitas ini untuk mencuri agen biologis atau meluncurkan serangan siber ke laboratorium untuk melepaskan patogen berbahaya. Atau langsung menargetkan pusat ini dengan rudal yang membawa hulu ledak biologis. Dalam kasus ini, tidak hanya Amerika Serikat, tetapi seluruh dunia akan menghadapi risiko pandemi. Vaksin baru tidak dapat dikembangkan, obat-obatan yang ada tidak dapat diproduksi. Research Triangle Park di North Carolina adalah pusat produksi farmasi dan biofarmasi global, dengan lebih dari 385 perusahaan dan 55.000 karyawan. Banyak obat kanker, vaksin, dan terapi gen di dunia diproduksi di sini. Skenario, peracunan rantai pasok. Melalui serangan siber, sabotase berbasis perangkat lunak dapat dimasukkan ke dalam sistem produksi. Kandungan obat dapat diubah, jalur produksi dapat dihentikan. Ini akan menyebabkan krisis kesehatan yang memengaruhi jutaan pasien di seluruh dunia. Atlanta Hartsfield-Jackson, bandara tersibuk di dunia, tidak hanya mengangkut penumpang, bandara ini juga merupakan salah satu titik simpul logistik global yang paling kritis. Basis utama Delta Airlines, menghasilkan dampak ekonomi lebih dari 70 miliar dolar setiap tahun. Obat-obatan, suku cadang elektronik, dan pasokan darurat melewati tempat ini. Skenario, serangan pulsa elektromagnetik atau EMP. EMP nuklir yang diledakkan di atas bandara akan menghancurkan semua sistem elektronik secara instan. Kontrol lalu lintas udara runtuh, roda pendaratan tidak berfungsi, pengisian bahan bakar terhenti. Ketika bandara ini ditutup, seluruh rantai pasok di Tenggara Amerika Serikat akan runtuh.
Ini menciptakan efek domino pada logistik global. Pesisir Barat, benteng teknologi dan perdagangan. Sekarang kita berpindah ke pesisir barat, pintu gerbang Pasifik. Pelabuhan Los Angeles dan Long Beach. Kompleks pelabuhan ini adalah titik masuk utama perdagangan Amerika Serikat dengan Asia. Pelabuhan Long Beach sendiri mendukung 2,7 juta pekerjaan di Amerika Serikat dan memberikan kontribusi 309 miliar dolar terhadap PDB. Memiliki volume tahunan 9 juta kontainer dan volume perdagangan 200 miliar dolar. Kedua pelabuhan ini mencakup 42% pangsa pasar pesisir barat. Ketika pelabuhan ini berhenti, rantai pasok dunia berhenti. Ponsel yang diproduksi di China, kaos yang dijahit di Vietnam, suku cadang mobil yang dibuat di Jepang. Tidak ada yang bisa sampai ke Amerika Serikat. Lalu, bagaimana seorang penyerang menargetkan pelabuhan-pelabuhan ini? Skenario 1, serangan drone berbasis kapal. FBI merilis peringatan dalam beberapa bulan terakhir, intelijen menerima informasi bahwa Iran dapat mengatur serangan dengan meluncurkan drone dari kapal di lepas pantai California. Meskipun ancaman ini tidak terwujud, ini menunjukkan seberapa serius metode ini. Sebuah kapal kontainer dapat meluncurkan puluhan drone bersenjata saat mendekati pelabuhan. Drone-drone ini dapat menghantam derek, jalur listrik, dan area penyimpanan. Pengoperasian pelabuhan bisa terhenti selama berminggu-minggu. Skenario 2, serangan rudal jelajah dari bawah laut. Sebuah kapal selam musuh menunggu dalam diam di perairan internasional, di lepas pantai pelabuhan. Tiba-tiba, ia meluncurkan sejumlah besar rudal jelajah. Rudal-rudal ini terbang di bawah radar dan menghantam titik-titik kritis pelabuhan. Dalam kasus ini, perkiraan kerugian PDB harian adalah 7,6 miliar dolar. Silicon Valley, ibu kota teknologi dan inovasi dunia. Dengan PDB sebesar 840 miliar dolar, jika ia adalah sebuah negara merdeka, ia akan menjadi ekonomi terbesar ke-18 di dunia. Apple, Google, Meta, Netflix, Tesla. Ini bukan sekadar perusahaan, mereka adalah tulang punggung komunikasi global, data, kecerdasan buatan, dan ekonomi. Skenario 1, serangan siber dan penghancuran data. Sebuah negara musuh, dengan persiapan berbulan-bulan atau bertahun-tahun, menyusup ke infrastruktur Silicon Valley. Mereka menginfeksi server cloud dengan perangkat lunak berbahaya. Dengan satu perintah, data miliaran pengguna dapat dihapus atau dienkripsi. Transaksi keuangan, catatan kesehatan, rahasia negara. Semuanya hilang. Skenario 2, serangan EMP, pulsa elektromagnetik. EMP nuklir yang diledakkan di ketinggian akan langsung menghanguskan semua chip, server, dan perangkat elektronik Silicon Valley. Ini berarti kiamat digital. Internet runtuh, kecerdasan buatan berhenti, dunia kembali ke abad ke-19. Seattle, titik temu penerbangan, e-commerce, dan komputasi awan. Boeing, produsen pesawat terbesar di dunia. Amazon, raksasa e-commerce global. Microsoft, salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Hampir 40% tenaga kerja teknologi di kota ini bekerja di Amazon dan Microsoft. Skenario, sabotase fisik dan serangan rantai pasok. Seorang penyabot yang menyusup ke rantai pasok suku cadang Boeing dapat menambahkan komponen yang cacat pada suku cadang pesawat yang kritis. Ini akan menyebabkan ribuan pesawat di seluruh dunia dilarang terbang. Demikian pula, serangan terhadap gudang Amazon berarti berhentinya e-commerce global. San Diego, konsentrasi pangkalan militer terpadat Amerika Serikat di Pasifik. 1 dari setiap 4 marinir ditempatkan di sini. 95% dari seluruh marinir berlatih di wilayah ini. Tempat ini adalah gerbang militer Amerika Serikat ke Pasifik dan oleh karena itu merupakan salah satu target utama bagi aktor seperti China, Korea Utara, dan Rusia. Skenario, serangan hibrida simultan. Rudal hipersonik, rudal balistik, rudal jelajah dari kapal selam, dan drone berbasis kapal menghantam fasilitas militer di San Diego pada saat yang sama. Serangan semacam itu akan melumpuhkan seluruh kehadiran militer Amerika Serikat di Pasifik. Kapal induk tenggelam, kapal selam terjebak di pelabuhan, marinir tidak dapat dikerahkan. Dan mungkin fasilitas yang paling kritis bagi dunia, Phoenix, Arizona. Gurun Semikonduktor, TSMC sedang membangun kompleks produksi chip senilai 165 miliar dolar di sini. Intel memiliki 5 fasilitas produksi di Chandler. Secara total, lebih dari 75 perusahaan semikonduktor berada di wilayah ini. Fasilitas-fasilitas ini memproduksi chip paling canggih di dunia, teknologi 4 nanometer, 3 nanometer, dan segera teknologi 2 nanometer. Sebuah jet tempur F-35 memiliki lebih dari 1000 chip. Otak dari rudal hipersonik adalah sebuah chip. Ponsel Anda, mobil Anda, kulkas Anda, mesin MRI di rumah sakit. Semuanya tidak akan berfungsi tanpa chip. Jika Phoenix dihantam, dunia akan mengalami bencana yang akan membuat krisis chip tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021 terlihat kecil. Kecerdasan buatan berhenti, sistem otonom runtuh, industri pertahanan terhenti. Skenario, serangan rudal langsung atau EMP. Fasilitas-fasilitas ini adalah target paling berharga di dunia. Musuh dapat menggunakan beberapa rudal hipersonik untuk menghantam tempat ini. Atau dengan meledakkan EMP di ketinggian, mereka dapat menghancurkan peralatan produksi yang sensitif di pabrik-pabrik. Dalam kasus ini, pasokan chip dunia akan terganggu selama bertahun-tahun. Yang menarik, TSMC sendiri berencana menggunakan drone untuk keamanan di fasilitas-fasilitas ini.
Sistem drone yang didukung kecerdasan buatan akan dikerahkan untuk inspeksi operasional, kontrol lalu lintas, dan manajemen darurat. Artinya, pertahanan dan ancaman menggunakan teknologi yang sama. Bagaimana cara membelanya? Teknologi pertahanan saat ini. Lalu, bagaimana fasilitas-fasilitas ini dipertahankan dari semua ancaman ini? Teknologi apa yang dimiliki dunia untuk melindungi titik-titik kritis ini? Inilah perisai pertahanan yang ada saat ini. 1. Pertahanan udara dan rudal, perisai berlapis. Garis pertahanan pertama terhadap serangan adalah sistem pertahanan udara berlapis. Ini bekerja seperti lapisan bawang. Pertahanan rudal balistik, jarak jauh, THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, adalah sistem yang dapat menghantam rudal balistik di dalam dan di luar atmosfer. Menghancurkan rudal musuh di ketinggian. Pertahanan jarak menengah, Aegis Ashore adalah versi darat dari sistem Aegis Angkatan Laut. Sistem Patriot menargetkan rudal dan pesawat jarak menengah. Sistem ini menghentikan rudal musuh di ketinggian yang lebih rendah. Pertahanan jarak pendek dan titik, Iron Dome menghancurkan roket dan peluru artileri jarak pendek di udara. Sistem CRAM melindungi pangkalan dan fasilitas kritis terhadap ancaman jarak sangat pendek. Sistem ini ditempatkan terutama di sekitar pelabuhan dan pangkalan militer. 2. Pertahanan rudal hipersonik, generasi berikutnya. Rudal hipersonik terbang dengan kecepatan lebih dari 6,000 km per jam dan melakukan manuver. Amerika Serikat sedang mengembangkan sistem generasi berikutnya seperti HACM dan Glide Pace Interceptor, GPI, terhadap ancaman ini. Selain itu, mereka mencoba mendeteksi rudal-rudal ini lebih awal dengan sensor berbasis ruang angkasa. 3. Senjata energi terarah, laser dan mikrogelombang. Pertahanan paling efektif melawan kawanan drone adalah senjata energi terarah. Laser energi tinggi dapat membakar dan menghancurkan drone di udara dalam hitungan detik. Mikrogelombang daya tinggi dapat menjatuhkan seluruh kawanan drone dengan menonaktifkan semua perangkat elektronik di suatu area. 4. Keamanan maritim dan pelabuhan. Terhadap ancaman dari laut, jaringan sonar bawah laut, SOSUS, kendaraan bawah laut tak berawak, UUV, dan sistem pemburu ranjau digunakan. Pintu masuk pelabuhan terus dipindai, dan kapal yang mencurigakan dihentikan sebelum mendekati pelabuhan. 5. Keamanan siber dan perlindungan EMP. Sistem yang paling kritis bekerja pada jaringan yang terisolasi atau air gap yang sepenuhnya tertutup dari internet. Terhadap serangan EMP, peralatan elektronik kritis dilindungi di dalam sangkar Faraday logam yang memblokir efek EMP. 6. Intelijen dan peringatan dini. Komponen terpenting dari semua teknologi ini adalah intelijen. Agen intelijen seperti FBI, CIA, dan NSA mencoba mendeteksi rencana musuh bahkan sebelum serangan dimulai. Satelit di ruang angkasa mendeteksi peluncuran rudal balistik dalam hitungan detik. Lalu mengapa semua ini penting bagi Anda? Karena apakah Anda tinggal di Tokyo, London, Istanbul, atau Lagos, keamanan fasilitas-fasilitas ini adalah keamanan Anda. Ketika pusat bioteknologi di Boston dihantam, obat kanker yang menuju negara Anda terhenti. Ketika pabrik chip di Phoenix dihantam, ponsel Anda, mobil Anda, dan perangkat medis di rumah sakit Anda tidak akan berfungsi. Ketika pelabuhan Los Angeles dihantam, barang-barang di toko Anda akan habis. Sebagai dunia, kita membutuhkan teknologi pertahanan dan kerjasama internasional yang melindungi fasilitas-fasilitas ini. Karena serangan tidak hanya dilakukan terhadap Amerika Serikat, itu dilakukan terhadap seluruh dunia. Jika Anda menganggap video ini informatif, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten mendalam seperti ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih telah menonton.